Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berhubung waktu juga sudah menunjukkan hampir jam tengah 10, kita buka saja acara pelatihan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Isra Fitrah akan memandu acara pelatihan kita pada pagi hari ini terkait dengan pelatihan kewirausahaan KWU FE Unsri yang bertemakan Kiat Pemuda Membangun Bisnis Sesuai Syariat Islam. Berbicara tentang pemuda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa salah satu yang mendapat naungan nanti di akhirat adalah pemuda, yaitu syabun nasya'i fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, konteks ibadah di sini jangan kita sempitkan hanya cuma sebatas untuk tahajud, duha, puasa, dan sebagainya. Tetapi bisa juga dengan mengikuti agenda kita pada hari ini, jika kita niatkan untuk karena Allah, semoga kita termasuk menjadi pemuda yang akan mendapat naungan di akhirat nanti. Nah, selanjutnya berbicara tentang bisnis, memang alangkah lebih baiknya jika kita mempunyai plan dari sekarang untuk membuka bisnis. Karena kita lihat di lapangan, banyak sekali teman-teman kita yang sudah selesai dari perkuliahannya, belum mempunyai pekerjaan. Artinya di sini menunggu pekerjaan tetapi bukan menciptakan pekerjaan. Jadi semoga kita dengan mengikuti pelatihan ini bisa membuka peluang usaha untuk nantinya, tanpa harus untuk menunggu lamaran pekerjaan. Oke, berbicara tentang masa muda tadi, alangkah lebih baiknya kita mengisi masa muda dengan hal yang bermanfaat. Salah satu pemuda ataupun pemudi yang memanfaatkan waktunya dengan sangat baik adalah pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Dona Hermelina. Baiklah, di sini Kak Dona di usianya yang masih muda sudah mandiri secara finansial. Dapat kita contoh ya, mandiri secara finansial, yaitu Kak Dona ini merupakan owner dan founder Hizab Nevi Palembang. Selain itu, sudah banyak penghargaan yang diterima oleh Kak Dona, di antaranya yaitu Bakti Nusa Held by Aktivis Nusantara Scholarship, Finalis Business Plan Competition held by Generasi Muda Indonesia at Kendari, Sulawesi Tenggara, Best Marketing and Selling Edupreneur, Business World, Bisnis Pendidikan Indonesia, dan penerima PPA Scholarship. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, berhubung Kak Dona juga sudah ada di room Zoom ini, kepada Kak Dona dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Dan nanti akan disusul dengan sesi tanya-jawab. Jadi kepada para peserta, harap untuk menyimak materi yang akan disampaikan Kak Dona. Kepada Kak Dona, dipersilakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Isra atas panduan pembukaannya. Sebelumnya Kakak mau tanya, ini teman-teman dari Fakultas Ekonomi semua ya? Ini tuh umum Kak. Bukan dari ya, umum.
Jadi lingkup Unsri, maksudnya dalam lingkup Unsri kan? Iya, Kak. Oke. Mulai banyak yang bergabung ya, udah 22 partisipan. Baik, langsung aja Kakak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kakak mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia, kepada moderator juga, kepada semua yang memberikan amanah kepada Kakak untuk turut berbagi ilmu, pengalaman, serta semua yang bisa Kakak sharing pada pagi hari ini tentang entrepreneur ketika masih menjadi mahasiswa. Gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke PPT aja. Share screen dulu. Tolong ini moderatornya izinkan Kakak untuk share screen. Ini semua teman-teman pada semangat kan buat menambah ilmunya. Siapkan gelas yang kosong biar lebih mudah terisi gitu. Udah bisa? Oke, bisa. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Kak Dona. Bentar. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi tema kita pada pagi hari ini, temanya pemuda milenial bangun bisnis sesuai dengan syariat Islam. Benar ya, teman-teman panitia? Kita akan membahas tentang gimana sih memulai menjadi sosok entrepreneur muda ketika masih menjadi mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai Islami yang harusnya kita terapkan dalam bisnis kita. Agar usaha kita bukan cuma sekedar sukses dunia, tapi juga bisa sukses akhirat dan menuai keberkahan. Gitu ya. Selanjutnya, oke, kalau kata pepatah tuh kan kalau nggak kenal nggak sayang, kalau nggak sayang nggak cinta, kalau nggak cinta maka nggak ada perjuangan. Bercanda. Jadi perkenalkan teman-teman, nama kakak Donha Melina. Teman-teman bisa panggil dengan sapaan akrab Kak Nana atau Mbak Nana. Kakak di sini dari jurusan akuntansi Unsri angkatan tahun 2016. Sekarang lagi nunggu waktu ujian kompre, mohon doanya ya biar bisa ujian dengan menghasilkan nilai yang terbaik. Amin. Terus kakak juga di sini sudah merintis usaha sejak semester 3. Namanya itu Hijab Nafi. Jadi waktu itu pas semester 3 tuh sekitar tahun 2017. Kakak udah mulai merintis usaha Hijab Nafi. Itu teman-teman. Nah, untuk achievement tadi juga udah disebutin oleh moderator, teman-teman juga bisa lihat. Untuk pengalaman organisasi, kakak juga waktu itu tergabung dalam BMKM FE Unsri, dalam divisi kewirausahaan, terus juga di Young Entrepreneur Sriwijaya sebagai sekretaris, lalu sempat menjadi public relation juga di Unsri Mengajar, terus jadi wakil ketua di Entrepreneur Intim. Dan kalau untuk komunitas di luar kampusnya, itu ada komunitas TDA atau tangan di atas, tingkat perguruan tinggi, Sumatera Selatan. Nah, buat teman-teman itu rekomendasi banget nih organisasi ini. Kayaknya benar-benar bisa membantu kalian untuk membuka mindset lebih luas sebagai atau memulai untuk menjadi entrepreneur muda. Tuh, untuk achievement-nya kurang lebih ada 7 yang baru dicapai. Insya Allah bakal ada puluhan bahkan ratusan yang akan datang. Mohon doanya aja, salah satunya sebagai penerima manfaat Bakti Nusa. Terus juga sebagai penerima manfaat dari
Ini program mahasiswa wirausaha Unsri tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian mahasiswa wirausaha nasional, binaan Min Eruno Foundation. Kalau teman-teman nggak tahu Min Eruno Foundation, itu adalah sebuah foundation atau yayasan yang dimiliki oleh Ibu Min. Ibu Min ini adalah ibunya dari Bapak Sandiaga Uno. Nah, jadi beasiswa ini memang diperuntukkan kepada mahasiswa wirausaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu. Dan berbagai lomba-lomba tingkat kampus maupun nasional lainnya. Selanjutnya, nah, kita membahas tentang entrepreneur dulu ya di awal, baru nanti kita akan membahas tentang syariat Islamnya. Nah, apa sih teman-teman entrepreneur di sini? Mungkin teman-teman juga di sini udah dapat mata kuliah wirausahaan belum? Ada yang udah dapat, ada yang belum ya. Kalau di FE itu sekitar semester 4 kalau nggak salah. Mata kuliah wirausahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya entrepreneur itu adalah kemampuan kita dalam melihat peluang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Suatu value added yang bernilai guna dan bernilai jual, serta dapat diterima oleh masyarakat luas. Nah, kenapa sih kita tuh penting untuk menjadi entrepreneur? Ya, jelas itu penting banget teman-teman. Karena apa? Kita di sini berusaha untuk menjadi problem solver atau penyelesai masalah, bukan sebagai problem maker, pembuat masalah ya. Jadi tujuan utama kita itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini kok ini hilang ya? Teman-teman masih bisa dengar nggak? Tidak. Masuk ya? Suaranya masuk ya? Oke. Nah, jadi kita ini dituntut untuk menjadi penyelesai masalah, teman-teman, bukan sebagai pembuat masalah. Maka dari itu, Indonesia sendiri kita ketahui bahwasanya negara yang kaya akan sumber daya alam dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu peluang yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan menjadi ini sekedar in frame, ini ada kakak sama teman-teman di online, Bapak Sandi yang dikenal sebagai pengusaha nasional Indonesia. Selanjutnya, nah kenapa sih kita tuh penting menjadi yang entrepreneur ketika masih menjadi mahasiswa? Penting banget teman-teman, karena apa? Pertama, kita perlu mengasah soft skill sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Nah, di sini mungkin kebanyakan atau khususnya teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Nah, Fakultas Ekonomi itu benar-benar apa ya, kalau berbicara tentang bisnis, berbicara tentang entrepreneur, memang di sini bidangnya. Memang kita di sini sebagai agent of change yang bagaimana cara kita untuk memanfaatkan peluang besar kita untuk menjadi entrepreneur muda. Nah, itulah tadi di ekonomi sendiri kan ada ada ekonomi pembangunan, ada juga manajemen. Nah, itu benar-benar kita bisa memanfaatkan peluang kita, mengasah soft skill yang ada di diri kita, mulai dari apa yang kita bisa dulu deh. Kalau, Kak, aku nih kayaknya kalau dinilai oleh teman-temanku, aku di sini aku tidak membuat produk, tapi aku bisa memasarkan. Ya udah, kamu mulai dulu jualan, kayak gitu kan. Memanfaatkan soft skill tadi. Soft skill-nya apa? Soft skill-nya bisa menjadi public relation yang menjajakan produk kayak gitu, walaupun belum membuat produk secara personal. Nah, terus yang kedua, kemampuan soft skill tadi dijadikan sebagai peluang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, jadi apa sih soft skill kamu? Misalnya tadi, aku bisa ngomong, Kak, aku lancar kalau misalnya menawarkan produk atau memasarkan produk. Jadi kamu bisa banget menyelesaikan problemnya apa? Problemnya ada orang yang jual produk tapi dia belum bisa nih masarinnya. Itu kan bisa jadi problemnya dia tuh, belum membantu menyelesaikan itu. Oke, sini kamu yang jual, kamu yang buatnya, aku yang jualin kayak gitu. Nah, itu jadi win-win solution kan antara kita sebagai pemasar produk dan teman kita sebagai pembuat produk. Teman kita cuma masak nih, dia nggak bisa memasarkannya. Oh, boleh banget kita kerjasama. Aku jualin, kamu buatnya gitu. Masuk ya, masuk akal ya.
Nah, terus yang ketiga, waktu yang tepat untuk menemukan passion atau jati diri. Itulah ketika kita menjadi mahasiswa tadi, atau manfaatkanlah peluang yang besar ini. Karena disinilah sebagai tempat kita bertumbuh, tempat kita mengawali kemampuan kita untuk menjadi entrepreneur muda. Dan yang keempat, sarana membangun relasi. Kenapa kakak bilang sarana membangun relasi? Kita di sini Universitas Sriwijaya, ada dari Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Teknik, ada fakultas banyak ya, beberapa fakultas yang terdiri di Unsri, itu mahasiswanya kan teman-teman kita bukan cuma dari Palembang aja. Kalau kakak di sini oke, pribadi dari kota Palembang. Ada teman-teman yang berasal dari Jawa, ada teman-teman yang berasal dari Linggau, dari Moreni, dari Pagaralam, dari Lahat. Nah, itu kan kalau kita tuh dipertemukan di Unsri gitu. Nah, kalau kita nggak ada Unsri, mungkin kita di teman-teman yang lain. Nah, saat inilah kita membangun relasi, membangun hubungan baik dengan teman-teman kita gitu lah. Jadi jangan rasa, aduh kak, aku nih apa ya, kalau di akademik aku pinter nih gitu. Aku kayaknya nggak butuh mereka deh, karena aku juga bisa sendiri ngerjainnya. Jangan kayak gitu, kita nggak tahu loh masa depan kita tuh kayak gimana. Jadi jangan pernah memandang teman-teman kita yang mungkin dari daerah, misalnya nih ya, kakak dari Palembang misalnya, ya ada teman yang dari mana, Lahat misalnya, apa dari Pagaralam, maksudnya kan mereka lebih dari daerah gitu kan. Aduh, apa misalnya memandang mereka tuh sebelah mata karena dari daerah, jangan kayak gitu. Kita tahu kedepannya kita bakal jadi apa dan mereka bakal jadi apa gitu kan. Dia harus benar-benar membangun relasi yang baik sama teman-teman kita, baik itu dari daerah maupun dari sesama kota juga. Nah, lalu yang kelima, itu langkah awal bergabung dengan wadah organisasi atau komunitas yang memiliki satu visi dan satu frekuensi. Nah, kenapa kata kakak bilang begini? Karena di Unsri sendiri kan banyak tuh organisasi, BEM Unsri, BEM fakultas, terus juga ada badan otonom seperti BU Uhwa, ada juga KEMI, kalau di ekonomi kan ada juga HMJ, IMAJ, IMA, IMEPA gitu kan, kalau di ekonomi. Dan di fakultas-fakultas lain juga banyak komunitas maupun organisasi-organisasi dari kampus. Masukilah organisasi-organisasi tersebut sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan bakat kalian. Karena kenapa? Karena ketika kalian masuk ke organisasi itu, kalian akan menemui teman-teman yang memiliki satu visi dan satu frekuensi. Kita tuh manusia loh teman-teman. Kenapa? Kita manusia ini, kita tuh ibaratkan handphone. Kita ibaratkan handphone yang bisa habis baterai, kita tuh down, kita bisa ngerasa lagi di titik terendah. Nah, ketika kita bergabung pada organisasi yang memiliki teman-teman satu visi dan satu frekuensi, kita akan merasa tercharger kembali. Kita memiliki energi, kita memiliki teman-teman yang bisa menyemangati kita. Ketika kita lagi di titik terendah, kita bakal tercharger kembali. Nah, itulah gunanya organisasi tadi, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman di sini masih acuh tak acuh dengan organisasi, aduh sayang banget. Kalian melewati peluang yang besar. Jadi jangan sampai gitu ya. Benar-benar harus cari, aduh aku senangnya di mana ya? Aku kayaknya pengen deh bergabung di BU Uhwa misalnya, untuk mempelajari Islam lebih dalam kayak gitu kan, biar lebih memantapkan diri segala macam. Nah, itu bisa banget masuk ke situ. Terus, aduh kak, aku pengen belajar tentang entrepreneur nih. Gimana ya di Unsri kalau mau masuk badan komunitas atau organisasi entrepreneur? Ada banget tuh yang entrepreneur Sriwijaya kan organisasi kampus. Kalian bisa masuk ke situ, bisa mengasah soft skill dan kemampuan diri kalian di organisasi tersebut biar bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru terkait entrepreneur juga. Nah, lalu yang keenam, bisa ikut kompetisi bisnis nasional maupun internasional dan mengharumkan nama kampus. Nah, iya, jadi jika kita masih menjadi mahasiswa, kita masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di kampus, itu benar-benar wow banget. Kenapa? Karena banyak banget lomba-lomba yang diadakan oleh universitas lain tingkat nasional, dan juga diadakan oleh tingkat internasional maupun di tingkat dalam kampus juga ada. Kalian bisa ikuti lomba-lomba itu. Lomba-lomba terkait entrepreneur, kalau di Unsri kan ada PMW tuh, program mahasiswa wirausaha. Nah, teman-teman bisa ikutin PMW mulai dari yang tingkat kampus dulu. Nah, terus kalau misalnya ada lomba yang diadakan oleh kampus lain, misalnya Unila atau UI atau UGM atau apa yang mengadakan lomba
entrepreneur, lomba bisnis plan. Kalian juga bisa ikuti karena di situ kita selain mendapatkan channel atau relasi baru, teman-teman baru dari seluruh Indonesia, dari seluruh kampus Indonesia, kita juga mendapatkan pengalaman, terus juga pengetahuan baru juga. Dan yang lebih enaknya lagi itu ketika kita masih menjadi mahasiswa, kita bisa banget mengharumkan nama kampus melalui mengharumkan nama kampus ya. Kalau kita udah berangkat, kita berhasil masuk finalis misalnya ya. Nah, itu juga bisa minta bantuan ke universitas maupun ke fakultas untuk pengajuan keberangkatan kita ke perlombaan tadi misalnya di UGM atau di mana. Nah, kita bisa banget minta bantuan kepada fakultas maupun universitas untuk biaya keberangkatan dan sebagainya. Jadi kan plus banget gitu loh, udah ikut lomba, bisa belajar, bisa ketemu teman baru, terus juga dibayarin lagi sama Unsri kayak gitu kan. Coba kalau misalnya kita udah lulus, siapa yang mau itu ya? Otomatis kita bakal membiayai sendiri segala macam kan, kita sendiri yang mengcover. Tapi ketika kita masih menjadi mahasiswa, kita bisa minta bantuan kepada universitas. Karena apa? Karena kita membawa nama kampus lombanya gitu kan. Dan yang terakhir, banyak sumber pendanaan modal pengembangan usaha di pemerintah dan mahasiswa untuk mahasiswa wirausaha. Banyak banget teman-teman, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke. Nah, Kak, aku masih harus aku rintis sekarang. Aku tuh sebenarnya pengen banget Kak jualan tuh, banyak banget pertanyaan teman-teman kakak juga banyak banget kayak gitu. Pak, nah aja di dulu nah aku nih bisnis cak mano. Coba nah jadi aku jualan cak mano. Iya, kok nak jualan apa? Kok tuh senangnya apa? Kayak gitu loh. Itu tuh harus tahu dulu. Kalian tuh senangnya di mana sih, cak itu. Nah, kalian tuh senang ketika kalian tuh ngapoi sih, cak itu. Nah, kalau menurut kakak ya, kita tuh harus membangun usaha yang cocok dirintis ketika masih menjadi mahasiswa tuh sebaiknya sesuai dengan atau selinier dengan bidang ilmu yang ditekuni atau sesuai passion, soft skill yang diminati atau disukai. Misal, Kak, aku nih seneng ngajar. Aku nih ngerasa ketika aku ngajari uang tuh aku bisa sabar sih. Terus uang tuh bisa ngerti apa yang aku ajari kayak itu. Nah, bisunya jadi seorang pengajar kayak gitu kan. Tidak apa-apa walaupun kalian di fakultas ekonomi, nggak di fakultas teknik, bukan di fakultas FKIP ya maksudnya di sini. Tidak apa-apa, bisa kayak itu. Nah, yang penting kalian tuh ada kemauan. Nah, menjadi pengajar les, private, mendirikan bimbel atau kayak gitu. Di lingkungan rumah maupun di lingkungan kampus juga bisa kan. Kayak gitu. Terus yang kedua, Kak, aku ada printer di rumah. Tintanya banyak juga. Tapi aku nih ngeprintnya juga dikit-dikit baca. Nah, jadi menurut aku udah efisiennya printer aku nih di rumah. Nah, buka nih yang ini jasa ngeprint buat kawan-kawan. Biasanya kalian tuh misalnya ini ketika kuliah offline ya, bukan kuliah online. Ketika kuliah offline pasti kan dosen tuh ada yang suruh ngeprint apa yang dadakan segala macam. Nah, itu kalian bisa nih yang bantu share ke teman-teman seangkatan atau oke, kalian kalau nitip ngeprint ini bisa sama aku kayak gitu. Jadi kan teman-teman ngerasa terbantu, kalian juga bisa dapet cuan dari situ kan. Lalu, Kak, aku nih seneng masak karena aku kan udah kosan Kak ya. Aku seneng masak, aku di kosan tuh banyak bahan-bahan masak, dan kalau aku makan dewek itu tuh menurut aku seneng masak tapi aku makan dewek tuh rasanya cak mana Kak ya, cak udah afdol, cak kurang be. Aku pengen masari yang aku masak ini karena menurut aku masakan aku ini enak, dan menurut teman-teman aku yang sudah nyicip juga memang enak kayak itu. Bisa banget kalian juali juga itu kuliner apa yang bisa kalian masak tadi. Misalnya, ya makanan-makanan ringan deh dulu kayak itu kan, kalau berangkat dari mahasiswa tuh misalnya buat snack atau buat bakso pedes segala macam gitu. Teman-teman program mahasiswa wirausaha Unsri itu kayak gitu rata-rata. Banyak yang jual kuliner-kuliner. Yang penting ada diferensiasi dari yang kalian jual kayak itu. Dan intinya harus enak kalau kuliner ya. Nah, terus menjual fashion, busana, dan hijab. Nah, ini sama Kakak nih. Kakak dulu awalnya tuh seneng nih beli hijab. Kalau beli hijab tuh bukan siko, langsung 3, 4. Serius ini, memang dulu kayak itu pas kakak pas semester 3 gitu ya. Pas beli itu, cak nanya kalau beli siko tuh rasanya, ada aku pengen yang ini juga, cak itu. Nah, biasalah perempuannya gak lah hilap mata, lapar mata sebenarnya. Nah, jadi kakak mikir, aduh cak ini duit aku nih habis dibeli cak ini beh gitu. Nah,
banyakannya tuh beli jadi ya sudah, apa udah jadi ke bisnis, kita tahu agennya ya. Kita tahu kita bisa jadi reseller dulu. Kakak dulu awalnya dari reseller loh teman-teman. Jadi intinya tuh adu kemauan dulu. Nah, cak mana sih kita menciptakan peluang dari apa yang kita senangi. Ketika kita senang melakukan itu, kita senang jualan itu, kita senang memasarkan itu, kita tuh ngerasa terbebani loh. Kita ngerasa enjoy ngelakuinnya. Dan ketika kita ngerasa enjoy, kita senang, terus dapat cuan lagi dari situ. Kan mantep nih kan? Nah, itu bisa ditiru teman-teman. Lalu menyediakan jasa desain grafis. Kak, aku ini pinter desain. Aku bisa Kak Corel Draw, aku bisa Photoshop, aku bisa pakai aplikasi ini, aplikasi. Nah, bisa nih itu. Bisa kawan-kawan nak bikin bisnis. Kak sudah bikin logo belum? Sini bikin di aku bes. Nah, jadi kita tuh nawar ke diri dulu. Karena apa kan? Kalau kita tidak menawarkan, orang tidak bakal tahu. Kita tuh bisa ngapo sih itu kan. Intinya kita harus ngasih tahu dulu. Kita bisa ngapo, apa passion yang bisa kita lakukan, kita tawar ke. Kalau uang puas, uang bakal kembali lagi. Dan di situ uang mulai percaya dengan portofolio yang ada di diri kita gitu. Kemampuan atau soft skill yang ada di diri kita tadi. Nah, terus Kak, aku seneng make up uang, aku seneng galak lihat video tutorial make up di YouTube. Wota aku nih Kak abis lantak nyingui video tutorial make up di YouTube. Nah, bisa juga itu jadi keperluan kalian. Tawari kawan-kawan misalnya kakak tingkat atau kakak tingkat yang nak wisuda, yang nak yudisium. Kak kan nak yudisium besok. Kakak bisa ini apa? Kalau nak makeup sama aku, untuk kakak aku kasih harga promo sekian, normalnya aku jual sekian. Nah itu kan uang tertarik nih. Oh iya, daripada aku di sini harganya lebih segini, melok ke adik ini dulu ya coba, kayaknya bagus juga hasil dia. Nah kan uang jadi mulai pengen kayak sebenarnya. Itu bakal jadi traffic yang baik untuk diri kita kan, untuk meningkatkan kemampuan entrepreneur di diri kita teman-teman. Dan yang terakhir, Kak aku tuh udah kaca Kak aman nak pegawai dewean. Aku tuh senangnya pegawai tim. Aku senangnya ketika aku kerja, aku pegawai ngerjain sesuatu tuh ada kawan-kawan yang support, pengen membangun sesuatu atau tujuannya itu sama. Nah, bisa nian bikin startup berbasis digital bersama tim kan, buat platform, aplikasi atau segala macam yang dapat memecahkan masalah yang sedang terjadi saat ini. Nah, itu bisa juga teman-teman. Nah, jadi itulah contoh-contoh bisnis yang dapat kalian mulai ketika kalian masih menjadi mahasiswa sekarang. Kalau kalian di sini sudah memulai bisnis itu, ya alhamdulillah, kembangkan, dikasih kreativitas dan inovasi secara terus-menerus. Tuh. Selanjutnya, nah, cak mana Kak memulainya? Aku sudah tahu Kak passion aku apa, aku seneng apa, tapi mulainya cak mana Kak? Nah, itu banyak juga pertanyaan ke kakak selama ini. Nah, mulainya cak mana? Ya bisnis yang bagus tuh bisnis yang dimulai teman-teman, bukan bisnis yang ditanyain terus. Nggak sudah kalau ditanyain terus, serius. Nah, jadi modal utama untuk menjadi pengusaha pemula itu bukanlah uang, tapi kemauan. Because your mindset is your power. Jadi mindset kamu, pola pikir kamu itulah kekuatan kamu. Just do it. Pertama, temukan ide, gagasan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk berinovasi dari suatu hal yang telah pasaran. Kemudian buat bisnis model kanvas. Apa Kak bisnis model kanvas? Apa dia itu Kak? Aku udah tahu. Searching sayang di Google tuh. Nah, bisnis model kanvas itu kayak bagan yang dimana ketika kalian sudah bikin bisnis model kanvas itu akan lebih spesifik. Bisnis kalian tuh bakal dikupas habis kayak itu. Nah, karena di dalam bisnis kanvas itu terdiri dari key partner atau kunci partner dari bisnis kalian tuh siapa. Terus value proposition atau produk unik atau value yang didapatkan dari produk kalian tuh apa. Terus siapa target pasarnya. Itu dipetakan secara rincian. Jadi di situ kalian tuh tidak bisa nak meluas kemana, tidak jelas tuh tidak bisa. Karena di situ sudah benar-benar jelas di dalam bisnis model kanvas tuh, bisnis kita nak dibawa kemana, bisnis kita tuh untuk siapa, produk kita nak jual kemana, terus kita pendapatannya itu dari mana, terus cost atau biaya yang dikeluarkan untuk apa bayar, nah itu jelas. Jadi harus kakak sarannya harus bikin bisnis model kanvas dulu. Nah buat teman-teman yang sudah punya bisnis, sudah mulai usaha maksudnya, tapi Kak aku belum pernah nih buat BMC kayak sana, tapi aku udah jalani bisnisnya Kak. Ya bagus, lah sudah jalannya itu bagus. Tapi alangkah baiknya kalau kalian mulai buat BMC ini juga, jadi lebih terpecahkan kayak itu. Nah, problem-problem yang akan
lewati di masa yang akan datang tuh lewat BMC tadi. Yang ketiga, riset pasar. Nah, riset pasar ini penting juga teman-teman. Jadi jangan kalian tuh membuat produk tapi tidak ada yang nak belinya, untuk apa kan? Jadi kalian tuh harus cari dulu market pasar kalian tuh siapa, baru bikin produk itu. Kenapa kakak bilang kayak itu? Karena permasalahan itu berawal dari pasar. Pasar tuh di dalam sebuah market itu bakal ada problem. Nah, problem ini pasti ada solusi kan? Tidak mungkin tidak ada solusinya. Pasti ada solusinya. Dan kita itu tugasnya membuat produk bagian dari solusi tadi. Kita kemas sebagai solusi yang kita hadirkan untuk problem tadi. Problem tadi yang di mana? Yang ada di pasar, kayak gitu. Jadi makanya kakak bilang di sini, riset pasar terkait produk atau jasa yang ingin kalian tawarkan harus diterima masyarakat luas. Lalu yang keempat, lakukan action hingga produk atau jasa kamu tuh dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Lalu yang kelima, terakhir, lakukan evaluasi dan inovasi. Kalau kalian sudah buat produk, kalian sudah jualan, tanpa ada kreativitas dan inovasi, bisnis kalian tidak bakal maju. Intinya kita harus kreatif. Seorang entrepreneur muda itu dituntut untuk kreatif, inovasi, kayak gitu. Jadi lakukan secara terus-menerus, evaluasi dulu ya, baru kita buat gebrakan baru untuk kreativitas selanjutnya yang kita munculkan lewat inovasi produk. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, teman-teman. Dari mana Kak, coba Kak, pendanaan untuk entrepreneur muda nih Kak, apa nih Kak, cak mana coba. Itu pastikan yang jadi mumet di pikiran. Dosen-dosen kewirausahaan Unsri zaman dulu tuh udah ada bantuan-bantuan kayak ini. Tapi sekarang tuh sudah banyak nian, mulai dari tingkat kampus, mulai dari tingkat nasional, tingkat universitas seluruh Indonesia pun, dari lomba-lomba itu kan gitu bisa dapeti. Kalau kita menang gitu bisa dapeti uang pembinaan, yang uang pembinaan itu bisa kita jadikan sebagai tambahan modal lagi kayak gitu. Nah, jadi inilah program mahasiswa wirausaha tingkat universitas dan nasional. Selengkapnya bisa kalian cek di Instagramnya masing-masing ya, di Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional kalau Instagram untuk nasionalnya. Kalau untuk tingkat Unsri, kalian bisa cek @youngentrepreneur_Unsri. Nah, di situ gak ada info-info terkait lomba, terkait PMW. PMW itu program mahasiswa wirausaha tingkat Unsri ya teman-teman. Itu setiap tahun dibuka, dan buat teman-teman tuh syaratnya gampang nian, tinggal bikin sebuah tim dan punya usaha di tim ini. Sudah jalan, yang sudah jalan itu lebih diprioritaskan. Yang bisnis plan juga bisa, yang penting bisnis kalian tuh memang punya prospek ke depannya kayak gitu. Di tingkat nasional ada KBMI atau bisnis mahasiswa, terus KIBM, kompetisi inovasi bisnis mahasiswa, terus ada KBMK, bisnis manajemen keuangan, ada Hijapreneur Contest, ada Diplomat Success Challenge angkatan 11, kalau tahun ini, tahun depan angkatan 12. Nah, terus ini kakak rekomendasi ke teman-teman yang memang sudah ada bisnis ya, di sini ada gabung. Kalau yang sudah ada bisnis atau bisnisnya sudah jalan, kalian bingung nak dicak mana lagi bisnis itu, nak dikembang ke cak mana, kalian butuh bimbingan, kalian butuh ajaran dan pelatihan yang sangat luar biasa, kakak rekomendasiin daftar Uno Foundation tahun depan. Karena tahun ini sudah selesai. Tahun ini sudah ada yang masuk. Sudah bulan berapa kemarinnya? Bulan 6 kalau tidak salah kemarin pengumumannya. Jadi kalian bisa ikut yang tahun depan, tahun 2021. Karena di sini kakak agak iklan sedikit ya, karena kakak alumni kan di sini. Sim ini benar-benar orang yang menurut kakak orang yang luar biasa lah yang terpilih di sini, karena seluruh Indonesia tuh memiliki kesempatan yang sama untuk ikut. Kampus di Jawa, kampus di Sumatera, kalian bersaing dengan UI, UGM, UNPAD, terus kampus-kampus ternama di Indonesia, sedangkan kita sendiri kan bukannya kakak di sini nge-CI Unsri, bukan ya, kita kan kampusnya di Sumatera nih. Kalau Sumatera kan masih menurut kakak
masih lebih dipandang kampus-kampus di Pulau Jawa kan, kayak UI, UGM dan segala macam. Dan kita tuh memiliki kesempatan yang sama loh untuk masuk ke beasiswa ini bersama teman-teman dari UI dan UGM segala macam tadi. Dan ketika kita berhasil bergabung sama mereka, bukan itu sangat Masya Allah sekali kan teman-teman. Jadi kakak rekomendasi untuk daftar foundation ini khusus buat teman-teman yang sudah bisnisnya sudah jalan ya, minimal 6 bulan. Follow by Instagramnya @merufenvoy. Di situ info segala macam lengkap. Kalau kalian pengen lihat pelatihannya, kalian bisa buka IGTV-nya. Di situ ada IGTV pelatihan pas tahun kakak 2019 kemarin. Pokoknya keren. Kalau ada yang ditanya bisa PC kakak nanti ya. Terus ada juga wirausaha muda mandiri. Wirausaha muda mandiri ini untuk tingkat nasional juga. Nah, oke. Itu tadi terkait bisnis. Kita sekarang bakal beralih ke bagaimana mendirikan bisnis itu sesuai dengan atau berlandaskan ini, berlandaskan syariat Islam ya teman-teman. Jadi sebelum kakak membahas 3 amalan pengusaha berkah ini, kakak bakal jelasin bahwa seorang entrepreneur muda itu sudah seharusnya dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan ataupun Allah yang mampu menolong diri kita. Karena atas ridho-nya lah yang maha memampukan lagi maha membangkitkan. Nah, Allah tuh telah menyediakan cara agar manusia itu bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengannya melalui kitab suci Al-Quran, teman-teman. Karena di dalam kitab suci Al-Quran, kitab kita, Al-Quran ini banyaknya sumber motivasi. Jadi kalian tuh jangan, aku butuh motivasi, aku nggak beli buku motivasi bestseller. Iya, buku motivasi bestseller yang dijual oleh manusia itu memang bagus, teman-teman. Tapi sumbernya atau landasannya itu dalilnya tuh ada di dalam sini dulu. Dan kakak bocori untuk teman-teman di sini yang sudah mulai usaha atau sudah punya bisnis, ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang memang itu sebagai landasan sebagai entrepreneur Indonesia, entrepreneur muda kayak gitu ya. Yang pertama itu ayat 21 pada surah Al-Baqarah. Kalian bisa buka, kalian bisa baca, kalian bisa resapi, itu artinya tuh benar-benar sangat menyentuh hati. Dan kalau kalian bisa tafsirkan, itu artinya itu benar-benar bagus, teman-teman. Benar-benar memotivasi juga. Terus yang kedua, itu ada surat An-Nur, ayat 36 sampai 38, yang dimana berbunyi, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia hendaki tanpa batas. Sudah dijelasi bahwa yang Maha Kuasa itu memang sudah menyiapkan rezeki untuk kita dan siap memberikannya itu untuk kita. Itu tanpa batas rezekinya, teman-teman. Tinggal kitanya aja mau berusaha atau enggak kayak gitu lah. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10 yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi untuk dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Itu bunyi atau arti dari surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Kalau kita bisa tafsirkan, di sini dalam artinya ini kan ada yang carilah karunia Allah. Artinya tuh Allah tuh sudah menempatkan rezeki teman-teman di dunia ini. Tinggal manusia yang mencari dan menggalinya di bumi dengan sedikit ide dan motivasi. Jika telah ditemukan, tinggal bagaimana cara kita untuk mendapatkannya atau mengelolanya agar menjadi rezeki dengan cara yang halal, legal, dan syariah. Lewat aktivitas jual beli dan usaha. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyarankan bahwasanya cara Rasulullah untuk mencari rezeki pun adalah berdagang. Nah, sekarang di zaman yang era modern ini sudah sepatutnya kita bisa meniru atau mengikuti jejak langkah Rasulullah tadi untuk mencari keberkahan, menjadi orang kaya raya dan juga berkah itu lewat jalan perniagaan, berdagang, berwirausaha kayak gitu. Nah, selanjutnya kemudian di dalam surah tadi mengatakan bahwasanya ingatlah Allah banyak-banyak. Nah, kenapa kita disuruh mengingat Allah banyak-banyak, teman-teman? Karena
Ya artinya tadi ketika kita berwirausaha, berbisnis, banyak-banyaklah ingat Allah. Artinya harus jujur dan amanah. Terus buka usaha ingat Allah supaya tidak curang dan menipu yang dapat merugikan sesama. Kan Allah tidak riba. Terus yang terakhir, mengelola uang juga harus ingat Allah. Agar kenapa? Agar tidak merugi dan dapat menyisihkannya untuk sedekah serta berbagi pada sesama. Jadi intinya tuh di setiap perniagaan atau di setiap usaha, di setiap bisnis itu intinya kita harus ingat Allah. Kita harus mencari karunia Allah, kita harus ingat Allah. Itu intinya teman-teman. Nah, masuk ke sini 3 amalan pengusaha berkah. Jadi teman-teman, buat teman-teman di sini khususnya panitia dari BUU Hukwa, alhamdulillah kalau kalian sudah memulai atau sudah mulai merintis usaha di bangku perkuliahan, kakak sangat sangat bangga kayak gitu. Nah, kalian yang di semester 3 maupun di semester berapa sudah memulai merintis bisnis tuh, itu tuh keren loh teman. Jadi, tapi jangan lupa untuk mengamalkan 3 amalan ini. Itu duha. Kenapa sholat duha, Kak? Sholat duha kan sholat sunnah. Tapi pengusaha muda, sholat duha tuh bukan sunnah lagi teman-teman, tapi kewajiban. Kenapa? Karena di sholat duha itulah sebagai sumber rezeki kita. Bukan kakak di sini menganjurkan sholat duha biar tidak sholat wajib, karena di sini sudah diwajibkan untuk sholat 5 waktu, itu sudah kewajiban, jangan ditinggali lagi kayak gitu. Nah, tapi sholat duha di sini kalau bagi entrepreneur muda itu bukan sebagai sholat sunnah, tapi sudah sebagai kewajiban. Di sholat itu masya Allah, ketika kita meminta rezeki di sholat duha, insya Allah tuh bakal kasih kayak gitu. Terserah kalian nak sholat duha 2 rakaat, nak 4 rakaat, nak 6 rakaat, nak 2 rakaat. Yang penting amalkanlah sholat duha sedari dini buat teman-teman yang sudah memulai usaha ataupun yang mau merintis usaha dari sekarang. Ingat amalan ini, sholat duha tadi. Nah, doa sholat duha tuh masya Allahnya enggak sih teman-teman? Mungkin teman-teman yang sudah menerapkan doanya tuh kayak gimana coba? Ya Allah, jika rezeki aku masih di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezeki aku masih di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezeki aku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sempit, maka lapangkanlah. Dan jika rezeki aku haram, maka halalkanlah ya Allah. Masya Allah, kan doanya tuh kita tuh benar-benar memohon kepada Sang Ilahi itu untuk memberikan rezeki kepada kita kayak gitu. Walaupun sudah dituliskan di ayat suci Al-Quran bahwa rezeki kita tuh sudah ada, tinggal bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Itu tadi salah satunya mengamalkan sholat duha. Nah, cuma pengusaha yang bermasalah yang tidak mengamalkan sholat duha, teman-teman. Ingat kata-kata kakak ya. Ini benar-benar self-reminder untuk kakak sendiri pun, biar selalu ingat apa yang kakak omong ke kalian, kakak ajarkan, kakak kasih pengetahuan kayak gini, kalian juga mulai dari sini kalian mungkin mulai tahu, mulai menerapkannya, jadi mulailah untuk mengamalkan sholat duha sedari dini. Nah, terus yang kedua, tilawah Al-Quran. Aku sudah tiap hari Kak tilawah Al-Quran, alhamdulillah kalau kalian sudah tiap hari tilawah Al-Quran. Itu sudah menurut kakak sudah baik ya kalau dari diri kita tuh sudah membiasakan setiap hari untuk tilawah Al-Quran. Tapi di sini, untuk sebagai seorang entrepreneur muda, tilawah Al-Quran itu minimal, kalau kayak orang-orang bilang tuh, one day, one juz, Kak. Tapi kalau menurut kakak, one day, one half pun tidak masalah. Dimulai dari, kalau kalian berat, one day, one juz, itu mulailah dari 1 hari, 1,5 juz dulu, bukan 1,5 ya, 1,5 juz dulu. Kenapa, Kak? Kalau aku bisa one day, one juz, tidak apa-apa kan Kak? Ya tidak apa-apa, alhamdulillah kalau kayak itu. Maksudnya kalau yang sudah berlebih dari yang dianjurkan tuh ya alhamdulillah. Yang penting istiqomah kayak gitu. Nah, kenapa Kak bilang penting tilawah Al-Quran? Karena dari tilawah Al-Quran inilah waktu kita tuh berdua dengan Allah tuh benar-benar romantis kayak itu. Ketika kita membaca ayat suci, membaca Al-Quran tadi, kita tuh benar-benar
meluangkan waktu kita untuk benar-benar berduaan sama Allah kayak itu. Ketika kita membaca ayat, melantunkan ayat-ayat suci tadi itu, hati itu tuh terasa tenang kan teman-teman. Teman-teman juga di sini yang sudah membiasakan diri untuk tilawah pasti ngerasa ketenangan itu. Tenangnya enggak sih ketika kita baca Quran tuh? Nah, itulah makanya tadi Kak jadikan kewajiban 3 amalan tadi yang termasuk dalam 3 amalan tilawah Al-Qur'an. Aduh, Cak Manu sih Kak, aku ngerasanya Cak ini masih berat nak baca Quran tuh. Aku sholat 5 waktu deh, alhamdulillah Kak sih. Ya, usahakan. Karena sesuatu yang dibentuk itu dimulai dari keterpaksaan dulu. Tidak masalah kalian sekarang memaksakan diri untuk aku harus kayak ini, aku harus baca Quran, aku harus baca Quran. Tidak apa-apa dipaksa dulu. Yang penting agi lama-lama bakal jadi kebiasaan kayak gitu. Kalau sudah kebiasaan, kalau kita udah membaca Quran pada satu hari itu ngerasa apa ya yang kurang dalam diri aku hari ini. Nah, pasti kita ngerasa kayak itu. Kalau kita sudah menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Aduh, apa beratnya sih teman-teman, kita tuh sehari dikasih waktu 24 jam. Satu hari itu 24 jam, 1440 menit. Sedangkan untuk membaca Al-Quran, one day, one talk, atau satu hari setengah juz itu cuma memakan waktu 20-30 menit. Sedangkan sehari penuh itu dikasih waktu 1440 menit. Cuma 2,0% bay dari waktu yang kita dikasih Allah selama satu hari itu. Luangkan waktu kita self reminder ya buat teman-teman yang dengar, buat kakak yang ngomong juga sekarang kita self reminder sama-sama. Masa berat sih kayak itu nah. Sedangkan Allah ngasih kita waktu tuh sama. Kakak sama kalian di sini kita dikasih waktu yang sama. Satu hari 24 jam, 1 jamnya 60 menit, berarti 24 jam 1440 menit. Sedangkan untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran, satu hari setengah juz itu cuma 20-30 menit. Tanamkanlah, mulailah untuk membiasakan baca Al-Quran, teman-teman. Dan yang terakhir, sedekah. Aku sedekah, Kak. Aduh, Kak, jajan aku berkurang. Cak Manu ini aku gak sedekah. Cak Manu. Nah, jadi, apa ya? Sedekah tuh bukan mengukur uang, teman-teman. Bukan cuma mengukur uang, tapi sedekah tuh dari apa yang kita punya. Kalau kalian benar-benar gak megang duit sepeser pun, kalian senyumnya sudah sedekah itu sebenarnya. Yang penting kalian ikhlas, tulus dan ikhlas untuk melakukan itu. Tapi ketika kalian sudah pendapatan yang lebih, tapi kakak di sini nunggu ado di sini ceritanya uang sedekah jadi miskin, tidak ada. Uang sedekah jadi miskin sudah ada. Kalian tuh, kalau kalian pengen nggak ini ya, menguji keberkahannya, bukan kita menantang Allah, bukan ya. Ketika kita pengen menguji keberkahannya, duit sekarang tinggal 10.000, misalnya cuma lembar 10.000 hari ini, aku udah kasih duit lagi, duit aku tinggal 10.000 inilah. Kalau kalian memang benar menjadikan uang itu di jalan Allah, kalian sedekahkan duit 10.000 itu, walaupun kalian tidak ada uang lagi kayak itu. Nah, tapi ini ketika kalian menyedekahkan itu, yakinlah dengan yang lebih baik. Kayak itu. Allah pasti ganti dengan lebih baik. Kalau itu tidak di dunia, pasti di akhirat diganti oleh Allah. Misalnya, kalian sedekah 10.000. Tidak tahunya, besok, entah itu malam ini, entah itu minggu depan, kalian dapat rezeki 1 juta misalnya, atau 10 juta misalnya. Tapi itu Allah sudah ganti di dunia, teman-teman. Tapi ketika kalian belum mendapatkan itu, yakinlah, itu bakal diganti di akhirat. Gitu. Nah, sedekahnya Cak Mano, Kak? Selain uang, nah bisa juga sedekah makanan ke uang-uang yang memang membutuhkan segala macam kayak itu. Terapkanlah, apalagi menjadi ini ya, yang sudah punya penghasilan sendiri ya, teman-teman yang sudah ngerintis bisnis pasti sudah ada pendapatan dari profit usaha kalian. Nah, itu sedekahkanlah maksimal 10% dari profit yang kalian dapatkan kayak gitu. 10% untuk lebih pun tidak apa-apa kayak itu. Kalau sedekah tuh tidak ada batasannya, terserah kalian nak sedekahnya kayak gimana. Yang penting
kalian ikhlas, kalian tulus mengeluarkan itu untuk jalan menuju ridho Allah, kayak gitu teman-teman. Karena sedekah tuh bakal menjamin kebutuhan makan dan pangan kalian, kayak gitu. Kuncinya untuk menjalankan 3 amalan pengusaha berkah ini, pertama disiplin, kedua konsisten, dan tetap istiqomah. Itu kuncinya, disiplin, konsisten, tetap istiqomah. Ya, jangan lupa. Next. Nah, kakak pengen kasih contoh. Contoh dari sahabat. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Belum tahu, kita simak dulu yang bakal kakak bahas sekarang. Bisnis sukses, kaya raya, dan berkah ala Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah pada zamannya. Beliau ini memang terkenal dengan sosok yang kaya raya, dan kekayaannya itu memang benar-benar berkah, teman-teman. Dan inilah 5 rahasia atau 5 pola yang beliau terapkan dalam bisnisnya. Yang pertama, itu berawal dari market. Beliau ini, ketika kita sudah tahu market, terdapat suatu permasalahan di market tersebut. Nah, ini balik-balik yang pembahasan kakak sebelumnya ya. Ketika kita sudah tahu di mana market, di mana pasarnya, kita tahu permasalahan yang ada dalam market itu, kita bakal cari solusi, dan kita bakal menciptakan atau meng-create produk sebagai bentuk atau kemasan dari solusi yang kita tawarkan tadi. Kayak itu. Nah, yang kedua, jualannya itu dengan cash basis. Mungkin anak akuntansi di sini tahu ya, cash basis. Apa juga cash basis? Cash basis tadi kan berbasis kas. Pembayarannya itu cash. Tidak ada utang. Tapi di sini ini anjuran beliau. Lebih baik kalau menjual atau memberikan produk ke orang lain itu basisnya cash. Langsung dibayar di saat itulah, tidak menunggu hutang atau segala macam. Itu bukan tidak menganjurkan untuk berhutang ya, karena berbeda pada saat zaman beliau di zaman saat ini. Yang di sini kan sekarang kalau kita untuk ekspansi usaha tidak masalah, berawal dari untuk ekspansi ya, bukan untuk memulai. Untuk ekspansi usaha tidak apa-apa kita punya liabilitas atau hutang. Yang penting kita bisa mengukur untuk melunasi hutang tersebut. Nah, terus yang ketiga, itu keuntungan yang kecil tapi volumenya besar. Nah, berdasarkan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini, beliau tidak muluk-muluk untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Tidak. Nah, pokoknya aku harus untung besar, aku harus kaya, tidak cak itu. Menurut beliau, keuntungannya tidak apa-apa kecil, tidak apa-apa tipis. Ibaratnya cak jual kalian, misalnya jual snack nih ya, jual snack keuntungannya cuma 1.000, itu 2.000, itu 3.000. Tidak apa-apa. Yang penting kalian ngisi ke market mana kayak sana, ke Indomaret, ke segala macam. Nah, itu kan banyak volumenya kan yang kita keluarkan, bahkan sehari bisa ribuan atau puluhan ribu piece kayak itu kan, masya Allahnya nih tuh ininya apa hasilnya nanti kayak gitu. Jadi tidak apa-apa profitnya itu kecil, yang penting volume penjualannya itu besar menurut beliau. Lalu yang keempat, mengutamakan kualitas produk. Nah, ini sangat ditekankan ya teman-teman. Ketika kita menjual barang, produk segala macam yang kita buat atau kita produksi, utamakanlah kualitas. Jadi jangan jual produk yang abal-abal, jangan kayak gitu. Kalau bisa kita sudah merasakan fungsi atau benefit dari produk yang kita jual itu. Nah, kalau itu memang bagus, itu emang layak untuk diterima oleh masyarakat luas, maka jual, sebarkan kayak gitu. Karena apa? Setiap orang itu bisa membeli produk iklan lewat promosi, setiap uang tuh bisa. Misalnya kan ya, kakak iklan bisa beli kembali, itu cuma kualitas dari produk. Gitu ya kakak. Yang bisa buat kita beli lagi, itu cuma kualitas dari produk yang kita jual. Karena ketika orang yang membeli sesuatu produk karena penasaran, karena dari iklan ya, dari promosi, wih ini bagus nih, walaupun harganya mahal, tidak apa-apa aku beli. Tapi ketika harganya mahal, terus jelek, yakin kalian nak beli lagi? Tidak kan? Nah, itu. Jadi utamakanlah kualitas produk tadi. Karena dari produk itulah yang bisa buat konsumen itu repeat order, bahas.
Di sini buat rangkaian ini bukan menjadikan fokus pada keberkahan sebagai poin terakhir, bukan ya. Kadang poin terakhir inilah yang jadi poin utama sebenarnya, fokus pada keberkahan. Karena ketika kita menjalankan bisnis yang mendekatkan kita dengan Allah, gas terus bisnis itu. Tapi kalau kita menjalankan suatu bisnis malah menjauhkan kita dengan Allah, yang diteruskan teman-teman, itu bakal jadi mudarat untuk kalian. Kayak gitu. Jadi menjalankan usaha itu harus fokus pada keberkahan, harus mendekatkan kita kepada Sang Ilahi, kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena kita bukan cuma untuk mengejar kesuksesannya, tapi juga akhirat, teman-teman. Jadi intinya dalam setiap kegiatan berbisnis atau berwirausaha itu Allah tuh selalu hadir dan ada, sehingga kita tuh harus jujur, amanah, dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Nah, itu kuncinya. Nah, mungkin itulah yang bisa dipetik dari poin atau rahasia sukses dari sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf yang bisa kalian terapkan di usaha kalian masing-masing. Gitu. Nah, next. Jadi ketika sholat sudah tepat waktu, terjaga dan berjamaah, maka rezeki juga datang tepat waktu, berkah dan berlimpah. Jadikanlah usaha bukan hanya sekedar usaha semata, melainkan sebagai bentuk ibadah dan ladang dakwah. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Akhir kata, the quotes dari kakak, menjadi seorang wirausaha itu tidak untuk memperkaya diri dan tidak selalu tentang untung rugi, namun tentang bagaimana usahamu dapat memberi arti serta kebermanfaatan untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi dari Kak Dona sangat menginspirasi sekali. Dan kepada teman-teman yang sudah penasaran dan ingin bertanya kepada Kak Dona, dipersilahkan kepada 3 orang penanya, boleh dari chat room atau unmute kamera ya, unmute suara dan on-cam kamera. Oke, kita tunggu dulu ya Kak Dona. Ya, dipersilahkan buat teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan. Boleh kakak bantu jawab. Sebelumnya Kak boleh jadiin Isra host lagi nggak Mbak? Tadi tuh jadiin kakak host soalnya. Bentar. Yes, jadiin host dulu ya. Oke, udah. Udah Isra. Oke, sembari menunggu yang lain, Kak Nana, Isra mau nanya dulu nih. Nggak apa-apa Isra dulu. Boleh dong. Ya. Jadi kan kakak itu tadi buka usaha itu di semester 3 ya Kak? Oh betul, kakak buka usahanya di semester 3 waktu itu. Jadi, mungkin banyak di sini juga, teman-teman di sini tuh kayak, oke, aku ini pengen buka usaha gitu. Tapi kayak tadi, nah, cuman kayak angan-angan dan nggak kejadian gitu, nggak kesampaian. Nah, kalau dari kakak sendiri tuh gimana waktu itu pengalamannya tuh, oke, buka usaha di semester 3 dan dilakukan gitu. Gimana, Kak? Ya intinya tadi, modalnya harus keberanian dulu. Kalian ada kemauan, tapi kalau nggak berani, ya nggak bakal terrealisasi. Kalian punya kemauan tapi nggak ada keberanian, itu nggak bakal jalan bisnisnya. Jadi ketika kalian ada kemauan, kalian harus berani memulai dan berani mempertahankan serta bahkan kayak gitu. Nah, jadi pada saat kalian di semester 3 maupun di semester berapapun sekarang ya, yang lagi mungkin di sini ada yang semester 1, semester 2 atau itu lebih bagus di awal kakak, malahan kakak dulu pas semester 3 tuh, kok aku mulainya baru semester 3 sih, kayak gitu. Menyesali diri waktu itu. Kenapa nggak pas baru masuk kuliah tuh udah mulai aja dulu. Sebenarnya waktu itu kan yang namanya perempuan ya, mungkin teman-teman kayak Isa atau teman-teman yang lain yang perempuan juga ngerasa ada lah pasti di dalam diri kalian tuh, aduh mau malu mau jualan-jualan kayak gitu ya, atau aduh nanti kalau nggak laku gimana kayak gitu. Pas kalian tuh mikir yang buruknya dulu pasti. Duh, nanti uangnya nggak keputar gimana? Aku mau makannya dari uang apa lagi? Misalnya itu dari uang jajan kalian ya. Kakak waktu itu mulainya itu dari uang jajan waktu itu. Ya, kakak dikasih challenge. Biasanya dikasih uang jajan tuh sebulan, tapi waktu itu dikasih uang jajan setahun. Kalian bayangkan.
Dan tantangannya pada saat itu, ini uang kamu selama 1 tahun kamu pakai. Kalau uang ini habis di tengah jalan, papa nggak kasih lagi uang untuk kamu, nggak ada tambahan lagi. Intinya ini uang kamu selama 1 tahun udah. Kalau ini kamu bisa memanfaatkan atau kamu bisa buat bisnis atau kamu bisa jual produk dari, jadi udah dikasih kode pada saat itu. Sebenarnya kakak tuh ter-challenge atau tertantang itu dari omongan papa kakak kayak gitu. Itu kan. Nih, uang yang kakak sebulan bisa berapa nih? Misalnya 500.000 atau misalnya ya. Kita ambil yang kecil-kecil aja. 500.000 kaliin aja kalau sebulan berapa. Nah, dikaliin. Nah, itulah kakak waktu itu langsung dikasih uang segitu. Kaget lah ya. Biasanya tuh megang uang cuma sebulan bisa 500, berapa ratus ribu, tiba-tiba di rekening langsung banyak. Kalau perempuan yang suka hilaf mata itu kan, oke, duit aku masih banyak, aku mau beli ini. Itu benar, itu nyata itu kakak waktu itu ngerasain seperti itu. Tapi pada akhirnya, wah kalau aku jajanin terus ini habis nih ya. Terus aku mau ke Layu mau naik apa kayak gitu kan. Terus nanti untuk ongkos ke Layu fotokopi segala macam, keperluan kuliah, duitnya dari mana lagi kayak gitu kan. Jadi kakak mulai mikir keras lah pada saat itu. Aduh, macam mana ya? Kayaknya aku harus dari bisnis ke lain, aku lah yang bisa kira-kira yang di sana. Jadi kakak mikir kan itu tadi, kita tuh berangkat dari apa yang kita suka dulu, apa yang kita suka, apa yang kita pengen lakukan. Ketika kalian melakukan itu tuh kalian tuh senang, kalian tidak merasa terbebani, gaspol. Tuh. Dan kalau pada saat itu kakak bilang kan, kalau uang kakak tuh kebanyakan, ya beli jilbab tadi, belinya tidak 1, belinya 4, 5, itu kan, 3, itu kan. Karena hilap mata tuh ya sudah. Kakak tahu juga agennya kan waktu itu, jadi kalau langsung beli banyak, duitnya tuh tinggal sisa berapa ratus cuman waktu itu ya, 200.000 apa tinggalnya. Selainnya tuh sudah kakak beli ke barang kalau sudah kakak bawa ke Layu. Ya, intinya tadi tuh modalnya berani teman-teman. Jadi kalian harus punya kemauan, kalian harus ada keberanian untuk memulai. Jangan mikir yang buruk itu terus. Coba kalian tuh positive thinking. Kalau misalnya, jangan kalau misalnya lagi duitnya udah putus, nah jangan cak itu. Tanamkanlah mindset positive thinking. Serius, benar-benar pola pikir kalian tuh kekuatan kalian ya teman-teman. Karena apa? Semua sesuatu yang kita lakukan sekarang itu berasal dari pola pikir, berasal dari mindset. Pola pikir itu tuh bakal melahirkan perilaku. Perilaku bakal melahirkan kebiasaan. Kebiasaan itu bakal menentukan nasib kalian ke depan macam mana. Nah, itulah tadi. Jadi jangan cuma ditanya terus, aduh kalau ini jangan negatif lah intinya tuh, cobalah positif gitu. Nah, jadi mulai pikir gimana ya kalau misalnya lagi untung terus banyak, terus aku bisa beli ini. Nah, kan seneng kan kalau kita memikirkan yang kayak itu. Jadi kita tuh punya semangat untuk aku harus mulai. Itu intinya modalnya tuh kemauan, keberanian, dan memulai. Gitu Isra. Terima kasih Kak untuk jawabannya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Di sini ada atas nama Jody, izin bertanya kepada Kak Nana, pernah nggak Kak di saat Kakak bisnis, terus pengen nyerah gitu, apa yang Kakak lakuin agar bangkit lagi dan berhasil sampai sekarang? Nah, boleh pernah dong. Kayaknya setiap orang bakal merasakan itu deh. Tidak mungkin setiap orang tuh tidak bakal ngerasain titik terendah dalam hidupnya. Pasti setiap orang itu punya titik terendah, punya ngerasa dia down, dia ngerasa tidak semangat, dia ngerasa aku nih nak ngapain lagi ya, ngerasa bingung. Nah, kuncinya tadi, ingat tujuan awal kalian tuh apa. Kita kan dilahirkan ke bumi sebagai khalifah di bumi itu karena untuk apa? Untuk meraih ridho Allah. Itu pasti punya tujuan. Kita dilahirkan di dunia ini untuk apa sih teman-teman? Pasti Allah tuh punya maksud kan kita dilahirkan ke sini ini untuk ngapain. Nah, tinggal kalian harus berpikir kalian tuh pengen dikenal sebagai siapa dan sebagai apa. Aku kakak bilang kayak ini, karena apa? Karena waktu itu di sini ini tidak bakal lama kayak itu. Nah, paling banter 50 ke atas sampai 70 tahun kan, tidak bakal lama kan kayak gitu. Nah, alhamdulillah kalau panjang umur sampai 100 tahun kayak itu, alhamdulillah ya. Nah, intinya tuh kita tuh di sini tuh udah bakal lama dan kita tuh bakal merasai yang namanya lagi kematian kan. Dan ketika kita meninggal nantinya ya, ketika kita sudah meninggal nantinya, uang tuh bakal nginget kalian tuh sebagai siapa sih?
sebagai apa sih? Nah, kalian tuh pengen diingat sebagai apa? Cuma kalian yang tahu jawabannya. Isra misalnya, Kak, aku pengen dikenal sebagai dosen ekonomi yang sukses, yang punya usaha kayaknya ke depan di masa yang akan datang. Aku pengen dikenal sebagai dosen yang baik, misalnya dosen yang tegas, kayak gitu. Nah, cak mana kalian untuk mencapai itu tadi? Buat target-targetnya, buat planning-planning untuk mencapai visi besar itu. Dari misi-misi yang kecil untuk mencapai visi besar tadi. Nah, ketika kalian merasa di titik terendah, kalian merasa, aduh, aku nggak ngapain lagi sih, berarti tujuan kalian lagi habis pada saat itu, atau tujuan kalian tuh belum diperbarui. Nah, perbarui lagi. Ingat lagi tujuan kalian tuh apa. Gitu. Karena uang nggak bakal semangat kalau udah ada tujuan hidup. Yakinlah, uang tuh udah bakal semangat, uang bakal males-malesan ketika dia udah ada tujuan hidup. Misalnya kakak, kakak sekarang, pagi ini misalnya, kakak diamanahkan oleh kalian untuk menjadi narasumber ngisi materi pada jam 9 pagi. Nah, berarti ini sudah terreminder dari seminggu yang lalu. Oke, aku hari Sabtu tanggal 5 Desember, aku ngisi materi jam 9. Berarti aku harus ada persiapan dong di situ sebelum ini kayak itu kan. Apa yang pengen aku sampaikan kayak itu. Nah, ketika kita tujuannya apa? Tujuannya jadi narasumber kan. Pagi ini misalnya kita ambil contoh terkecil lah. Tujuannya jadi narasumber pagi ini. Berarti kita harus belajar, kita harus memahami lagi apa yang pengen kita sampaikan, kita harus menguasai materinya kayak itu kan. Nah, kalau kita sudah ada yang pengen kita pelajari, kita harus melakukan proses itu kan. Nah, harus dilakukan kayak itu. Kuncinya dilakukan kayak gitu teman-teman. Jadi kalian itu harus punya purpose atau tujuan biar semangat terus. Kalau ada tujuan, misalnya kalian ingatnya, oh hari Sabtu, aduh hari Sabtu aku udah kemana-mana nih, aku di rumah be. Pasti kalian males seharian di sosial itu. Ya tidak? Pastilah. Kalau misalnya nah besok hari Minggu Kak, besok aku libur, aku udah kemana-mana, aku udah ada kegiatan, aku udah di rumah be. Ya sudah, itulah mindset tadi. Kalian lah berpikir kayak itu kan. Lah berpikir kalau besok tuh libur, udah ada kegiatan, udah ngapa-ngapain. Sudah berarti besok kalian kayak itulah pasti. Udah ngapa-ngapain, ya benar-benar waktu kalian seharian tuh habis, ya udah ngapa-ngapain. Ketik keproduktifan di besok hari itu. Itu sih. Jadi intinya buat Jody, kalau Jody lagi ngerasa kayak itu, atau ada temen Jody yang lagi ngerasa down, lagi nggak tahu nak ngapain lagi, berada di titik paling rendah, ngerasa paling rendah, ngerasa kayaknya aku udah berguna deh. Pastilah ada ngerasa kayak itu, pasti ada. Ingat tujuan awal kalian. Buat planning baru. Kayak itu. Buat planning baru, buat tujuan baru, buat apa lagi yang pengen kalian achieve. Karena ketika kalian pengen meng-achieve sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, pasti kalian semangat. Semangat untuk tidak melewatkan proses untuk mencapai itu. Semangat. Mungkin itu dari kakak. Lanjut lagi ya Kak, ada yang nanya lagi nih. Dari Lanjut. Tina Yunitasari, Kak Nana izin bertanya, usaha ijab Nafi ini kakak sendiri atau partner? Terus gimana manajemen kalau ada perbedaan pendapat? Oke. Boleh dijawab Kak? Sebenarnya hijab Nafi ini di awal itu kakak partneran awalnya. Kak partneran di sini bukan joint venture ya, bukan berbagi modal ya, bukan. Tapi modalnya awalnya dari kakak galau, sebenarnya dari kakak, tapi kakak waktu itu dibantu oleh sepupu kakak. Sepupu kakak kebetulan tinggal di rumah sama kakak saat itu kan. Jadi kami berdua ngejalan ini waktu itu. Waktu pada saat awal masih menjadi reseller, pada waktu itu ngambil di agen terus dijuali gitu ya. Itu waktu itu sama sepupu kakak. Dan pada saat itu ada banyak pasti perbedaan pendapat. Seharusnya saya ini, seharusnya saya ini. Ya kita sebagai ownership yang baik, kita harus belajar untuk mendengarkan orang lain. Nah, tapi tidak semua yang kita dengarkan harus kita lakukan, tidak kayak itu. Kita dengarkan, kita saring apa yang harus kita lakukan, apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Karena apa? Pendapat dari orang lain itu sebenarnya ada benarnya teman-teman. Jadi jangan sampai tidak mau mendengarkan. Belajarlah jadi pendengar yang baik dulu. Ketika kalian sudah menjadi pendengar yang baik, mendengarkan pendapat orang lain, baru kalian berpendapat. Jadi hargailah orang lain yang ngasih saran, ngasih masukan, ngasih kritik, itu hargailah. Sudah itu kita yang berpendapat. Oke, dari saran yang kau bilang tadi, aku setuju dengan yang ini, tapi aku tidak setuju dengan yang ini, karena menurut aku kita harus ada penyampaian yang memang itu menguatkan argumen kita. Kenapa kita tidak setuju sama ini? Dampaknya apa? Terus
bakal cak mano kalau misalnya kita melakukan ini. Kita harus benar-benar berpikir luas, teman-teman. Itulah tadi kakak bilang, untuk menjadi entrepreneur itu sebenarnya banyak nih tantangannya, teman-teman. Nah, itu balik-balik dari kita, cak mana kita menyikapinya, cak mana kita menanggapi hal itu, biar kita selalu berpikir luas. Gitu. Nah, kalau untuk sekarang kakak sebenarnya sendirian. Kalau sekarang kan kakak sudah tidak di sini lagi, dia sudah change keluar karena memang ada tuntutan dari perkuliahannya kan. Jadi dia tidak di lokasi kakak, dan kakak sekarang sendiri kayak itu. Sendiri, tapi kakak ada admin yang bantu gitu kan, admin yang bantu untuk packing segala macam. Kalau untuk mikir terus buat laporan keuangan tuh masih kakak sendiri, untuk mikiri produk apa yang bakal launching, kayak itu untuk cak mano ngadepi konsumen, itu dari kakak. Kakak juga yang ngajari admin misalnya untuk ngejawab konsumen tuh cak mano biar mereka tuh nyaman ketika cak mano. Kalau misalnya kalian ya jual, kakak kan di sini sekarang memaksimalkan di online ya, karena offline kita sekarang lagi pandemi. Dan untuk kategori fashion itu apa sih menurut kakak sangat membuang cost yang besar kalau kita tetap di offline, memaksimalkan offline. Itu harus bisa belajar di online. Jadi memang benar-benar banyak banyak benefitnya ketika kita memang memaksimalkan di online kayak gitu kan. Nah, jadi itu harus tahu cak mana cara balesi konsumen yang benar, terus juga cak mana cara kita tuh biar mereka tuh beli kayak gitu kan, cak mana kita meyakinkan mereka kalau produk kita yang kita jual ini memang fungsinya banyak, terus memang mereka yang beli itu bakal benar-benar mendapatkan benefit yang wow lah dari yang kita jual kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ilmunya tuh masih dari kakak, jadi diajari ke admin kayak itu sih kalau sekarang gitu. Terima kasih Kak Dona. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, ayo ditanyakan. Mumpung masih ada Kak Dona nih, pengalamannya luar biasa sekali Kak Dona. Sangat disayangkan kalau tidak bertanya. Ayo. Teman-teman. Ayo, boleh. Silahkan, teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhirnya dari Isra lagi ya, Mbak, tidak apa-apa. Dong, tidak apa-apa, double, triple, masalah. Jadi gini ya Kak, kan sebagai pengusaha nih, sebagai kakak yang mengusaha dalam bidang hijab gitu kan, pasti banyak brand-brand yang lain, hijab-hijab yang lain yang pasti ada di kayak khususnya misalnya untuk wilayah Palembang. Nah, jadi kan brand itu perlu ya Kak gitu. Jadi kalau dari Kak Dona sendiri, gimana tips dan triknya untuk membuat brand itu supaya hijab Nafi ini kayak gini loh, supaya diingat sama konsumennya kakak itu gimana? Oke, jadi kalau membahas tentang branding produk ya, Isra ya, berarti kita membahas tentang branding produk. Benar kata Isra tadi, hijab banyak banget yang jual. Kalian kalau penikmat Shopee pasti, harganya di 9.000, aduh aku juga nggak ngerti lagi itu. 9.000, 10.000 kayak nggak ada harganya ya kalau di marketplace seperti itu. Nah, makanya dari itu kakak mulai membangun value proposition atau unik. Nah, kita harus tahu dulu unik produk kita tuh di mana. Misalnya kakak ya hijab ya, kakak di sini jual hijab, tapi kakak bukan hijab polosan aja, tapi value added kakak tuh di hijab etnik. Etnik itu lebih ke motif yang dimiliki oleh suatu daerah. Misalnya Palembang itu ada kain jumputan, ada kain songket, ada kain tajung, dan sebagainya. Nah, kakak berangkat dari etnik itu tadi. Sebenarnya kakak dulu awalnya pas jadi reseller itu ya biasa jualin produk orang. Maksudnya kita beli di agen, produk-produk polos, hijab motif yang printing segala macam, terus kita jual lagi. Nah, tapi di sini ketika kakak mulai dapat PMW tahun 2018, itu mulai memproduksi sendiri kayak gitu. Jadi nggak ngambil atau nggak jualin produk orang lagi kayak gitu. Jadi kita beli bahan, kita yang jahit kayak gitu kan, kita desain mau bentuknya kayak gimana. Tapi kalau di sini untuk
konsennya itu di hijab segi 4 sebenarnya. Hijab segi 4 sama hijab pashmina yang ada etniknya dan juga ada yang polosnya juga. Kalau yang kakak pakai sekarang juga itu termasuk hijab nafi, ada Swarovski-nya kayak gitu lah ya. Ini lebih untuk di mix and match sama outfit yang motif sebenarnya. Atau di polosan kayak ini juga nggak apa-apa. Untuk di match dengan baju yang polosan juga nggak apa-apa. Ini kakak kasih sedikit untuk fashion ya ke kalian. Jadi kayak gitu. Nah, untuk produk unique value dari produk kakak tadi etnik. Kayak gitu, lebih ke hijab etnik, hijab jemputan, kayak gitu, hijab songket. Kalian bisa follow Instagramnya di @hijabnafi, hijab NAV, hijab nafi, atau bisa juga kalau kalian mau bikin story, bisa tag Instagram kakak di @donahrmlm. Itu ada juga. Itu. Jadi berbicara tentang branding itu bukan cuma tentang logo, bukan cuma tentang warna brand produk ya. Kalau kalian bisa lihat di ini, di layar PowerPoint ini ada yang HN. Ini sebenarnya logo hijab nafi teman-teman. Jadi HN, kenapa warna gold? Karena kakak tadi, karena kita berangkat dari produk yang etnik. Etnik tuh kalian pasti kalau bisa dengan etnik, mahal kayak gitu kan pasti kan. Kalau denger yang namanya etnik, kayaknya itu berkelas banget deh, eksklusif deh kayaknya kayak gitu kan. Dan kalian juga tahu untuk harga bahan jumputannya aja tuh berapa kayak gitu kan, karena memang value-nya tadi dibuat secara manual menggunakan tangan dengan tingkat ketelitian yang benar-benar tinggi kayak itu. Jadi yang namanya hijab etnik itu nggak mungkin harganya di bawah 100.000, pasti di atas teman-teman. Itu tadi value kakak di hijab etnik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kakak menjual produk-produk yang polosan, hijab polosan juga ada kayak gitu. Karena apa? Karena jadi kan kakak juga jual busana ya, maksudnya juga baju atasan atau gamis kayak gitu, atau buat teman-teman yang mau seragam bisa. Jadi untuk hijab polosannya itu bisa dimix dengan baju jumputannya kayak gitu. Jadi kalau bajunya motif, hijabnya lebih bagus polos. Terus kalau misalnya kalian beli hijab yang motif etnik dengan bajunya yang polos kayak gitu. Jadi jangan baju polos, hijabnya polos tuh nggak apa-apa, masih netral lah ya kalau misalnya baju polos, hijab polos. Tapi kalau misalnya bajunya motif etnik, terus hijabnya motif kotak-kotak, dan kalian diketawain orang kayak gitu. Jadi harus bener bisa nge-mix and match busana. Kalau untuk perempuan ya, untuk ukti kayak gitu. Untuk ukti juga nggak menutup kemungkinan kalian untuk bisa stylish gitu. Jadi walaupun kalian pakai gamis atau pakai baju yang long dress kayak gitu, yang bisa juga untuk stylish, nggak apa-apa kalau misalnya polos semua, nggak apa-apa, masih netral lah ya kalau misalnya masih polosan kayak gitu. Tapi kalau misalnya bajunya udah motif, hijabnya jangan yang motif, lebih yang ke polos kayak gitu. Jadi kita tuh di Hijab Nafi tuh menyediakan produk yang bisa di mix and match dengan outfit kalian, teman-teman gitu sih. Jadi itulah membangun brand Hijab Nafi tuh harus berawal dari unique value dulu. Value-nya apa? Yang ibaratnya produk oncaknya tuh yang mana sih? Sedangkan yang polos ini sebenarnya cuma pelengkap juga. Yang penting kalau kalian pengen samui dengan baju warna ini atau nak disamui dengan baju motif ini, oh hijab nafi ada nih hijab yang polosnya, yang metalik atau yang bahan curuti atau yang bahan apanya itu ada kayak gitu. Dan yang terpenting itu ketika orang melihat brand ya, ngapu produk uang tuh mahal, karena brand itu memang bagus teman-teman. Mungkin teman-teman di sini tahu yang produknya Laudia Cynthia Bella, tahu kan Laudia Cynthia Bella? Kamu kakak bilang gitu karena memang kakak kan backgroundnya fashion hijab ya. Produk Laudia Cynthia Bella, L by LCB, you know? Itu produknya, wow, harganya fantastis teman-teman. Hijab polos motif berapa coba kalian tebak? Harganya 435.000. Untuk hijab motif yang polosan yang mungkin kalian kalau beli di pasar itu yang harga 25.000 pun ada kayaknya. Ya beda, kualitasnya pasti beda. Yang namanya harga, pasti kalau harganya tinggi, apalagi brand milik orang-orang ternama ya, kayak Laudia Cynthia Bella tuh sudah dikenal cantik, hijabers, punya bisnis hijab kayak gitu kan. Itu sebenarnya role model kakak sih di sini. Cak mana sih beliau tuh bisa menekuni bisnisnya tuh kayak gitu. Terus juga beliau tuh dipandang sebagai wanita hijabers yang memang cantik luar dalam lah intinya tuh.
dari penampilan, dari segi akhlak segala macam kan. Karena kan orang kalau melihat apa yang dia jual pasti ngelihat orangnya dulu. Kebanyakan ya orang pengen beli produk kita tuh bukan sebenarnya awal itu bukan ngelihat produknya, sebenarnya ngelihat kitanya dulu. Nak beli produk sama Isra Isra nih wongnya baik, terus jujur, amanah misalnya, terus lembut, wongnya lemah lembut kayak gitu. Jadi aku pengen deh punya produk yang dijual Isra kayak nah. Sebenarnya wong tuh ada loh yang belinya tuh gara-gara itu, bukan cuma oh produk yang dijual Isra tuh bagus. Nah itu juga sebagai alasan. Tapi ada orang yang membeli produk orang lain tuh karena orang yang jualnya. Kayak gitu misalnya, aku nggak beli jilbab sama kakak misalnya. Nana misalnya. Nana wongnya cak ini, pengen lah beli produk yang dibuat Nana cak itu. Nah jadi wong tuh lebih apa ya apresiasi diri gitu juga loh sebenarnya kalau kita jual barang tuh teman-teman. Makanya tadi selain memperbagus produk itu juga harus perbaiki diri kita sebagai ownernya kayak gitu kan. Kakak jual hijab ya kakak harus sesuai dengan syariat Islam kayak gitu, harus belajar juga. Ibaratnya yang dulunya kita tuh preman misalnya, kita dulu tuh pakai hijab tuh jangan tidak benah ibaratnya itu. Tapi kalau kita sudah jual hijab, semakin ke depannya kita harus semakin memperbaiki diri dong sesuai dengan apa yang kita jual kayak gitu. Jadi ibaratnya produk yang kita jual tuh bisa mencerminkan diri kita juga teman-teman. Itu sih itulah pentingnya personal branding, baik personal branding diri sebagai owner dan branding ke produknya. Apalagi kalau produknya, aku nak beli. Misalnya kakak jual yang pasmina nih yang kakak pakai nih ya, yang di layar tuh. Itu pasmina dari hijab Nafi juga untuk produk yang polosan. Nah, misalnya pasmina nih. Pasmina kalian yang perempuan nih tahu kan? Hijab-hijab pasmina itu apa? Banyak ya maksudnya polosan, ada yang talis segala macam kayak gitu ya. Dan harganya juga bervariasi, ada yang 25.000, ada yang 20.000, ada pasti kan 30.000 gitu kan. Nah, tapi ketika orang pengen nak beli produk kakak misalnya, aku nak beli produk Nana lah yang hijab pasminanya, napo coba nak beli produk kakak misalnya, pasti orang tuh nanya kan, napo nak beli hijab Nafi kan, napo tidak beli yang di sini lebih murah loh harganya. Iya murah, dia polos baik semacam ini be. Tapi kalau di hijab Nafi ada mutiara-mutiaranya di sini, terus juga produknya rapi, jahitannya rapi kayak gitu. Terus ada brandnya juga. Kalau kau beli di pasar yang harga segituan, pasti yang tidak ada merek, tidak tahu itu merek apa. Uang pasti ada yang senang yang punya brand kayak itu kan. Misalnya senang, aku nak pakai brand ini, aku senang deh pakai brand ini karena bagus cek ini. Nah itulah tadi alasan kenapa orang tuh harus memilih brand kita. Itu tadi yang kita harus jadikan value, adanya value di dalam produk. Itu penting. Gitu sih Isra kalau menurut kakak terkait branding produk maupun personal branding diri sebagai ownership. Itu penting. Baiklah, terima kasih kepada Kak Dona. Kak Dona. Ya, Kak Dona ya. Dona, boleh. Selaku narasumber, di sini tuh kita dapat ilmu wirausaha, dapat ilmu fashion juga tadi dari Kak Dona, Masya Allah. Kita dapat semua ya, ilmu kaminya juga dapat ya. Nah, berhubung waktu kita juga sudah menunjukkan pukul hampir jam 11 ya Kak. Jadi di sini Isra menutup pelatihan kali ini dengan kesimpulan yaitu untuk berwirausaha sendiri itu yang pertama itu kita harus memulai bisnis sesuai dengan apa yang kita sukai dulu. Setelah itu kita action karena tadi kata Kak Nana itu bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai bukan yang ditanya terus ya Kak. Terus itu sebagai seorang entrepreneur kita harus memiliki inovasi dan kreativitas sehingga dapat bersaing dengan para pengusaha yang lain nantinya. Selain itu, ada 3 ayat yang harus kita amalkan, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 21, An-Nur 37-38, Al-Jumu'ah ayat 9-10, terus amalan menjadi pengusaha muslim, sholat duha, tilawah Al-Quran, sedekah. Dan untuk menjadi seorang pengusaha tentunya kita dituntut untuk menjadi orang yang disiplin. Jika mengalami namanya kayak bosan terus kayaknya nggak ada yang beli, tetap istiqomah. Kita harus disiplin dan ingat tujuan awal kita memulai usaha itu apa, gitu ya Kak? Baiklah, terima kasih juga kepada para peserta yang sudah antusias sekali untuk menyimak pelatihan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan
dari pelatihan ini dapat berguna untuk teman-teman semua. Baiklah, di sini Ini ada orang berapa? Tadi itu ada orang 22, tapi udah banyak yang keluar, Kak. Udah berapa sekarang? Ada 13. Ini Isra coba dokumentasi dulu yang ini ajak untuk open cam, terus dokumentasi dari laptop bisa kan kayak screenshot gitu. Ya, sebenarnya tadi sudah juga, Kak, tapi ini dapat. Jadi kepada peserta yang lain boleh on cam untuk dokumentasi. Ya coba on cam yuk. Aku apresiasi buat teman-teman yang bertahan sampai akhir. Kayak sholat tarawih ya, yang dipandang itu bukan siapa yang paling awal datang, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Oke, teman-teman boleh open cam, kalau bisa open cam. Kita dokumentasi sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak? Oke. Makasih Isra. Ya, terima kasih, Kak Nana. Semoga bermanfaat ilmunya, bisa yang belum punya mulailah untuk merintis usaha, yang sudah punya usaha, yuk semangat untuk berkreativitas dan inovasi untuk usahanya biar lebih berkembang dan sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah. Ya Kak, cukup untuk pelatihan kita pada pagi hari ini. Kepada Kak Nana jika ingin dari room Zoom dipersilahkan. Makasih Kak Nana. Sama, terima kasih juga. Ini kalau bisa ya. Dan untuk peserta yang lain juga terima kasih untuk partisipasinya dalam mengikuti agenda pelatihan pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan untuk sertifikat peserta nanti akan diumumkan lagi via WA di grup pelatihan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.